Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Hasib Saifuddin, kedua Rosiana Oktavista, ingin sedikit mempresentasikan tentang ta'arud al-adillah atau bahasa Indonesianya pertentangan antara dalil syara. Yang pertama, pengertian menurut Abdul Wahab Falab. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Sedangkan adillah adalah jamak dari dalil, berarti alasan, argumen, dan dalil itu sendiri. Menurut terminologi pakar ulama fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian, diantaranya yang pertama menurut Asy-Syaukani, dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Cara penyelesaian ta'arud al-adillah menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi ta'arud al-adillah maka penjelasannya dapat ditempuh melalui yang pertama nasah. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasah dalil yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Yang keempat, tasakut, yakni meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab Zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adillah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan, yang tadi yang di atas. Yang kedua, tarjih. Jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yaitu ditempuh dengan cara tarjih. Yang ketiga, nasah. Yang keempat, tasakut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nasah mansuh. Pengertiannya, kata nasah sendiri mempunyai banyak makna. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian. Yang pertama, pengertiannya penghapusan. Yang kedua, pemindahan. Yang ketiga, pengubahan atau penggantian. Yang keempat, pengalihan. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasah isim fa'il diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, memalingkan. Sedangkan mansuh isim maf'ulnya adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Rukun nasah. Rukun nasah itu ada 4. Yang pertama, adat nasah. Yang kedua, nasih, adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga, mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, dan dipindahkan. Yang keempat, mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat-syarat nasah. Yang tadi rukun, sekarang syarat-syarat. Syarat-syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang dinasah adalah hukum syara', yaitu hukum yang bersifat alamiah, bukan dalil akal dan bukan pula yang menyangkut akidah. Yang kedua, dalil nasah yang menjelaskan tidak berlakunya dalil terdahulu. Itu datang secara terpisah
dan terkemudian dari dalil mansukh. Yang terakhir, dalil hukum yang dinasahkan mansukh tidak menunjukkan berlakunya. Jenis-jenis nasah mansukh. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dinasahkan dengan Al-Quran. Yang keempat, As-Sunnah dinasahkan dengan As-Sunnah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara mengetahui nasah. Yang pertama adalah keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. Dan yang kedua, dalam suatu nasah terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa ada salah satu nas yang diturunkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, periwayatan hadis secara jelas menunjukkan bahwa salah satu hadis yang bertentangan itu lebih dahulu datangnya dari hadis yang lain. Selanjutnya yaitu ada hikmah nasah. Yang pertama adalah mengukuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tak akan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Kemudian yang kedua yaitu menjaga tujuan penetapan hukum syariah, yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi si mukallaf. Yang ketiga yaitu sebagai tantangan dan ujian bagi mukallaf, apakah si mukallaf itu akan tetap teguh dalam menjalankan perintah dan larangan yang diberikan oleh syariah. Kemudian yang keempat adalah adanya tujuan kebaikan dan kemudahan kepada umatnya. Jika nas lebih berat pada kebaikan, bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan memudahkan dan meringankan. Yang selanjutnya yaitu ada tarjih. Pengertian dari tarjih adalah dalam pembahasan terdahulu dijelaskan bahwa bila terdapat perbenturan dua dalil syar'i yang tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun dan tidak mungkin pula diperlukan ketentuan taksis, tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan nas, tetapi ditemukan petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu di antara dua dalil itu, maka digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. Nah, cara tersebut adalah tarjih. Dan kemudian syarat-syarat tarjih. Yang pertama adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang kesubuhannya atau status ketetapan dalilnya. Yang kedua adanya persamaan dan kekuatannya. Dan yang ketiga harus ada persesuaian hukum antara keduanya, baik waktunya, tempatnya, ataupun keadaannya. Dan yang terakhir adalah dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Cara pentarjihan. Yang pertama adalah tarjih bain al-nusus. Dilihat dari segi sanadnya, yaitu yang pertama menguatkan salah satu nas dari segi sanadnya. Yang kedua, pentarjihan dengan melihat riwayat itu sendiri. Yang ketiga, pentarjihan melalui cara menerima hadis itu dari Rasulullah, yaitu menguatkan hadis yang langsung didengar oleh Rasulullah SAW daripada hadis yang didengar melalui perantara orang lain atau tulisan. Selanjutnya dari segi matan. Yang pertama, teks yang mengandung larangan lebih didahulukan dari teks yang mengandung perintah. Kemudian yang kedua, teks yang mengandung perintah didahulukan dari teks yang menunjukkan kebolehan saja. Ketiga, makna hakikat dari suatu lafal lebih didahulukan dari makna majazuna. Dan yang terakhir adalah dalil khusus lebih didahulukan dari dalil yang umum. Dan dari segi kandungannya, yang pertama adalah teks hadis yang mengandung hukum pengharaman menurut jumhur lebih didahulukan daripada teks yang menunjukkan pembolehan. Yang dimaksud dengan pembolehan di sini adalah bolehnya mengerjakan perbuatan dan meninggalkannya, sehingga mencangkup makruh, mandub, dan mubah. Kemudian yang kedua adalah menurut jumhur, teks yang menetapkan lebih diutamakan dari teks yang meniadakan, karena teks yang bersifat menetapkan lebih memberikan informasi tambahan. Dan yang ketiga adalah apabila isi suatu teks menghadirkan terpidana dari hukuman dan teks yang lain mewajibkan terpidana hukuman, maka yang dipilih adalah yang pertama. Dan yang terakhir adalah teks yang mengandung hukum
lebih ringan didahulukan daripada teks yang mengandung hukuman berat. Kemudian yang kedua ada tarjih bain al-aqyisah. Dilihat dari segi hukum asal, yaitu dengan menguatkan kias, yaitu hukum yang asalnya khoti dari kias yang hukum asalnya bersifat zani. Kemudian dari segi hukum furu', yaitu dengan menguatkan hukum furu' yang kemudian dari asalnya, yang hukum furu'nya lebih dahulu dari hukum asalnya. Kemudian dilihat dari segi ilat, yaitu salah satunya dengan menguatkan ilat. Dan yang terakhir, pentarjihan kias melalui faktor luar, yaitu dengan menguatkan kias yang didukung oleh sejumlah ilat dari kias yang hanya didukung satu ilat.